Zen. Welcome to Suara Prestasi Kavladupa episode 1. Nah, di podcast ini kita bakal berbincang bareng siswa-siswi berprestasi di Kavladupa. Nah, contohnya di episode 1 ini kita akan berbincang bersama salah satu siswa yang akan go nasional dalam waktu dekat nih. Halo Kak, boleh nggak kenalin dulu namanya supaya teman-teman bisa lebih kenal dengan kakak? Oke, kenalin, nama aku Rifki Alfajri. Sekarang aku duduk di kelas 12 F8. Dan alhamdulillahnya, kemarin aku baru menjuarai juara Ahatra Honda Motor Best Student, mewakili Sumatera Barat Regional 1, mewakili PT Menara Agung ke tingkat nasional. Wih, keren banget ya. Ya, nah kira-kira AHMBS ini sendiri apa sih Kak? Dan biar Kavlazen pada tahu sebenarnya ini lomba apa? Nah, AHMBS itu memiliki kepanjangan Astra Honda Motor Best Student, di mana lomba ini berfokus pada adu kreativitas siswa di tingkat SMA, di mana kita membuat sebuah produk yang pada nantinya akan berdampak pada masyarakat dan juga sejalan dengan Sustainable Development Goals atau kita kenal dengan SDGs. Wih, keren banget sih. Berarti di sini kakak bakal bikin produk ya? Ya. Nah, boleh nggak sih kak kenalin ataupun dikasih tahu nih ke teman-teman semua kakak tuh bikin produk apa yang akhirnya bisa meloloskan kakak ke tingkat nasional nih? Oke. Nah, aku bikin produk itu namanya Pesamus. Pesamus sendiri itu memiliki kepanjangan yaitu pelet limbah batang pisang penggemuk sapi. Nah, Pesamus sendiri itu sudah memiliki protein di angka 13,1%, di mana untuk penggemukan sapi pada SNI-nya itu memiliki angka di 11-15% nih Kak Mai. Nah, berarti dengan protein yang 13,1% itu berarti Kak Rifki ini udah melakukan uji lab atau uji lain sebagainya untuk memastikan kualitas produknya atau gimana nih Kak? Bisa dijelasin nggak lebih lanjut? Oke, tentunya kita udah melakukan uji labor di Politani, yaitu Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, dan itu sudah mendapatkan hasil di angka 13,1% nih Kak Mai. Dan kami juga sudah memiliki surat nomor izin berusaha yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian kami juga sedang mengurus namanya itu NPP, yaitu nomor peredaran pakan, di mana nantinya Pesamus ini akan bisa diedarkan di seluruh Indonesia. Keren. Ya. Nah, dengan adanya produk ini kira-kira Pesamus ini goals-nya apa ke depannya nih Kak? Nah, Pesamus sendiri itu punya 3 goals utama. Yang pertama itu dari sisi kualitatif, di mana kami mengharapkan menghasilkan produk yang bernilai gizi tinggi, praktis, dan juga ekonomis bagi para peternak. Dan yang kedua yaitu adalah dalam segi kuantitatif, di mana kami mengharapkan angka pengolahan limbah batang pisang yang baik karena adanya proses pembuatan produk Pesamus ini. Yang ketiga, goals kami adalah target pemasaran, di mana kami ingin Pesamus ini hadir pada peternak mikro maupun makro. Di luar itu, kami juga mengharapkan pada akhirnya Pesamus ini dapat menjaga ketahanan pangan yang ada di lokal maupun nasional. Nah, yang terakhir tadi kakak bilang kalau misalnya ini tuh ada hubungannya dengan ketahanan pangan nasional. Tapi aku kurang paham nih kak, padahal kan ini pakan sapi ya. Tapi kenapa akhirnya ini tuh bisa berkontribusi juga kepada ketahanan pangan nasional? Boleh nggak sih dijelasin lebih lanjut karena aku kurang nangkep nih kak, maksudnya kayak gimana? Jadi gini, tentunya pembuatan produk Pesamus ini kita berangkat dari masalah yang ada di sekitar Kak Mai. Jadi sekarang itu para peternak susah sekali untuk mencari hijauan karena berkurangnya lahan hijau. Oleh karena itu kita mencoba untuk membuat sebuah produk yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, akhirnya muncullah Pesamus. Dengan adanya Pesamus yang harganya ekonomis dan juga murah didapatkan, tentunya banyak sapi yang dapat berkembang dengan baik di kota, terkhususnya di kota Payakumbuh. Nah, dengan hadirnya Pesamus sendiri itu dapat menemukan sapi dengan harga ekonomis, sehingga harga jual sapi itu dapat turun, dan tentunya nantinya harga daging yang ada di pasaran itu dapat menurun, dan itu dapat menjadi ketahanan pangan yang ada di daerah gitu Kak. Emangnya Pesamusnya harganya berapa ya kak kalau boleh tahu? Nah, Pesamus sendiri itu sekarang sudah hadir dalam 3 kemasan. Yang pertama itu kemasan 1 kilo seperti ini, itu di harga 8.000, dan di kemasan 5 kilo itu 1 kilonya udah bisa dibeli di harga 7.000. Nah, sekarang kita juga udah ada di kemasan 20 kilo, itu kita bisa beli per karung dengan harga 6.500 per kilonya. Berarti sangat ekonomis Iya. ya. Nah, untuk bahan dasar pembuatan Pesamus sendiri tadi itu kan dari limbah batang pisang nih ya Kak. Iya, benar banget. Nah,
Kenapa sih pakai limbah batang pisang? Nah, kenapa limbah batang pisang? Karena Sumatera Barat merupakan salah satu daerah penghasil pisang yang besarannya hampir mencapai 1,4 juta kuintal nih. Nah, dengan banyaknya populasi pisang, tentunya banyak limbah batang pisang yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu kita menggunakan limbah batang pisang. Selain biasanya limbah batang pisang menjadi sampah atau mengganggu, sekarang limbah batang pisang itu sudah dapat dimanfaatkan dan memiliki harga ekonomisnya gitu. Berarti kakak boleh nggak sih, aku tahu kakak tuh kerja sama siapa aja, dan mungkin ini akan membantu banyak pihak ya, dan mungkin kakak boleh cerita di sini kakak tuh udah kerja sama siapa aja, apa namanya, Dukungannya. iya, dukungannya dukungan. dari mana aja gitu. Oke, tentunya Pesamos sendiri itu memberikan dampak kepada masyarakat sekitar, di mana kami berminta kerja itu pada para petani pisang, di mana biasanya batang pisangnya itu dibuang dan pada akhirnya akan mengganggu. Sekarang sudah dapat kita beli dan memiliki harga ekonomis. Yang kedua juga kita menggunakan ampas kelapa, di mana biasanya para pengusaha santan kelapa itu biasanya ampasnya tuh dibuang aja nih Kak. Nah sekarang kita udah bisa beli. Dan juga kita menggunakan kulit singkong, dimana kita ketahui di Kota Payakumbuh sendiri itu banyak pengelolaan keripik. Iya, Nah senja. ya sanja ya Kak ya. Jadi kita para pembuat sanja itu sangat terbantu karena limbah yang mereka hasilkan itu bukan hanya bernilai menjadi lagi. tidak bernilai dan menjadi sampah, dan sekarang sudah bisa memiliki harga ekonomisnya. Nah, tentunya dampak utama itu akan terasa oleh para peternak yang kesusahan untuk mencari hijauan untuk pakan sapinya. Sekarang mereka sudah dapat membeli pakan sapi mereka dengan harga ekonomis dan juga memiliki protein yang sangat bagus untuk pengemukan sapi. Tentunya kami juga sudah memiliki dukungan dari elemen-elemen pemerintah nih Kak Mai. Pertama, kami memiliki dukungan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Payakumbuh, di mana kita sudah memiliki kerjasama, di mana Pesamos itu sudah kita salurkan kepada kelompok-kelompok ternak yang ada di Payakumbuh melalui Dinas Pertanian dan juga Peternakan. Kami juga sudah mendapatkan dukungan dari Wakil Bupati 50 Kota, Wakil Wali Kota Payakumbuh, dan juga Wali Kota Payakumbuh. Wih, berarti ini Iya. udah tersebar ke Iya. banyak orang ya, bukan Iya. cuman sebagai produk untuk lomba aja, tapi ini benar-benar udah direalisasikan dan udah disebarluaskan gitu. Betul. Jadi kira-kira setelah banyak sekali proses ini, Kak Rifki ada nggak sih ngerasain kendala-kendala ataupun tantangan-tantangan dalam setiap proses dalam perlombaan ini gitu? Oke, tentunya selama aku berproses dalam pembuatan produk ini mulai dari bulan April sampai sekarang itu banyak banget halangan dan rintangan yang aku hadapi. Nah, seperti dimana pada awalnya Pesamos sendiri itu tidak memiliki nilai protein yang belum SNI nih Kak. Hari itu kami cek hanya di angka 7%. Nah, akhirnya kita coba untuk formulasikan ulang ransumnya sehingga sekarang Pesamos itu sudah hadir di angka 13,1% nilai proteinnya. Kemudian kita juga memiliki kesulitan untuk pencetakan pelet, di mana kita belum punya alat yang bisa mencetak pelet dalam waktu singkat dalam jumlah yang banyak. Akhirnya kita menggandeng Politani sebagai mitra kerja kita dalam pencetakan pelet gitu kan. Setelah semua kesulitan yang dihadapi, tentunya ada dukungan dari pihak-pihak eksternal nih pastinya ya. Kira-kira siapa aja tuh yang menjadi pendukung dalam pembuatan produk ini? Oke, tentunya ini dukungan pertama itu dari sekolah, baik ini bantuan biaya maupun perlengkapan sarana dan juga prasarana. Dan tentunya juga untuk ekstrakurikuler Kavadupar Riset Center yang menaungi perlombaan HMBS ini sendiri di SMA 2 Payakumbuh bersama dengan pembina kami Ibu Anita Anggraini dan juga Ibu Nur Ashifa Azura. Tentunya juga dengan dukungan-dukungan dari teman-teman di Kavadupar Riset Center yang selama ini bersama-sama berkembang baik di sekolah, di perlombaan, dan selama pembuatan produk Pesamos ini. Tentunya juga kita bermitra kerja dengan Politeknik Pertanian Payakumbuh baik dalam pengujian gizi dan juga pembuatan pelet. Oke Kak Flazen, setelah kita berbincang sedikit banyaknya dengan Kak Rifki, mungkin teman-teman yang ingin tahu nih tentang lebih lanjut tentang Pesamos, di mana nih mereka bisa stalking mungkin tentang Pesamos dan mencari tahu lebih banyak dan lebih mengenal Pesamos lagi. Buat teman-teman yang mau kepoin tentang Pesamos lebih lanjut, bisa di Instagramnya Pesamos dengan nama Pesamos_SR. Nah, di Instagram Pesamos itu sudah tersedia website bagi teman-teman yang mau tahu lebih lanjut
mengenai Pesamus sendiri. Aku dengar katanya ini ada nanti peserta favorit dari AHMBS. Nah, mungkin Kak Rifki boleh menyampaikan permohonan dukungan kepada teman-teman untuk sama-sama ngevote Kak Rifki nih. Voting aku buat jadi peserta terfavorit di AHMBS tahun 2025 dengan cara buka website yang ada di Sahabat Satu Hati. Oke, sekian dari Suara Prestasi Kapadupa episode 1. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.